Hai anak-anak, yuk kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak siapkan buku tema 3-nya ya, dan alat tulisnya. Mari kita belajar. Nah, sekarang Bu Seli punya pertanyaan untuk anak-anak. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, pasti ada yang belum tahu ya. Mulai sekarang anak-anak harus tahu alamat rumah anak-anak. Ketika anak-anak ditanya rumahnya di mana, anak-anak bisa menjawab. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mengenal letak rumah. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar yang ada di layar video anak-anak ya. Di situ ada gambar rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu. Dan ada musola. Rumah-rumah dan musola itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, anak-anak. Gambar itu merupakan gambar denah. Nah, anak-anak, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah yaitu Rp1.000 anak-anak. Sekarang kita menjawab pertanyaan ya anak-anak. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Iya, jawabannya adalah rumah Edo. Sekarang yang nomor 2 yaitu siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Rumah Ayu. Yang nomor 3 yaitu di manakah rumah Siti? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Yang keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Rp1.000. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan belajar tentang mengenal uang logam. Uang logam paling kecil itu nilainya adalah Rp100, anak-anak. Sedangkan yang paling besar adalah Rp1.000. Yuk kita belajar tentang uang logam. Uang logam Rp100 bisa ditulis dengan cara penulisannya seperti itu ya anak-anak, dan dibaca Rp100. 200 bisa ditulis dengan 200 seperti itu ya anak-anak, dan dibaca Rp200. Seperti itu ya contohnya anak-anak, cara menulis dan cara membacanya. Nah, sekarang kita belajar untuk membandingkan pecahan uang. Contohnya seperti ini. Nah, anak-anak, di situ ada uang logam Rp1.000 dan juga Rp500. Nah, anak-anak bandingkan. Rp1.000 itu lebih kecil atau lebih besar dari Rp500? Nah, kalau 1.000 itu lebih besar dari Rp500, maka harus ditulis seperti ini ya. Nah, kesimpulannya berarti bisa ditulis seperti ini. Rp1.000 lebih besar dari Rp500, anak-anak. Nah, sekarang contoh yang kedua anak-anak. Di situ ada uang logam Rp200 dan juga uang logam Rp500. Nah, Rp200 itu lebih kecil atau lebih besar anak-anak? Nah, jawabannya Rp200 itu lebih kecil dari Rp500. Nah, cara penulisannya sama seperti yang pertama, contoh pertama tadi ya anak-anak. Jadi, kesimpulannya adalah Rp200 lebih kecil dari Rp500. Nah, anak-anak, kita belajar tentang irama.
Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Pola ketukan birama yaitu anak-anak lihat di situ di buku halaman 10. TKK sama KTT. Keterangannya, T itu adalah tepuk tangan. Yang K itu adalah hentak kaki. Ketika di situ ada birama TKK, itu artinya anak-anak harus T-nya itu tepuk tangan. Terus K-nya hentak kaki. Berarti kalau TKK, T itu tepuk tangan, lalu hentak kaki, hentak kaki. Kalau KTT berarti anak-anak hentak kaki dulu baru tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, contohnya seperti pada gambar. Nah, itu adalah contohnya anak-anak. Irama tek tek tong. Bunyi irama tek itu dari dua kayu yang ditepukkan, saling bertepuk ya anak-anak, sehingga membuat bunyi tek tek tong. Kalau yang tong itu dari kentongan biasanya berada di ini pos kampling, itu pasti ada kentongan. Nah, ada lagi anak-anak, contoh yang kedua yaitu tek tong tek. Bisa dimix-mixkan ya anak-anak, bisa digabung supaya membentuk variasi birama atau variasi bunyi ya anak-anak. Untuk contoh yang ketiga yaitu kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja anak-anak, seperti prok prok tuk. Nah, itu juga bisa membuat irama anak-anak. Atau bisa divariasi menjadi prok tuk prok. Itu sudah bisa membuat irama. Bermain kasti. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Nah, anak-anak lihat ya. Nah, anak-anak di gambar itu merupakan contoh gerakan melempar. Gerakan melempar dilakukan berpasangan anak-anak. Nah, itu merupakan contoh gerakan memukul anak-anak. Gerakan memukul dilakukan juga berpasangan. Nah, anak-anak sekarang anak-anak amati ya gambar denah yang ada di video. Nah, di situ ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan juga rumah Rama. Di depannya rumah Budi, Adi, Siti, Ayu, dan Rama terdapat posyandu, rumah Bayu, musola, toko, dan juga pos kampling. Rumah mereka berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Di situ, di sebelah kanan rumah Siti, itu rumahnya siapa? Ayo, di sebelah kanan rumah Siti. Ya, di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Sekarang di sebelah kiri rumah Siti, rumah siapa ya? Iya, di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu, anak-anak. Sedangkan di depan rumah Siti ada apa, ayo? Iya, di depan rumah Siti ada musola. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Nah, Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adiknya Siti, anak-anak.
seperti pada gambar di situ. Siti sedang belajar bersama Ali.